Imunologi untuk semester 4 Fakultas Kedokteran. 1. Pengertian imunologi. Imunologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari sistem imun, mekanisme kerja, respons terhadap patogen, dan regulasi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Fokusnya meliputi perlindungan tubuh dari mikroorganisme patogen, molekul asing, dan perkembangan imunoterapi. 2. Sistem imun. A. Komponen utama sistem imun. Organ sistem imun primer, tulang belakang, bone marrow. Tempat produksi sel darah putih, leukosit, dan diferensiasi sel B timus, tempat maturasi sel T sekunder, limpa. Filtrasi darah dan aktivasi respons imun adaptif. Kelenjar getah bening, tempat penyaringan limfa dan tempat aktivasi sel imun. Tonsil, menangkap antigen di saluran pernapasan. Sel sistem imun. Granulosit, neutrofil, eosinofil, basofil, berperan dalam fagositosis dan peradangan. Monosit, makrofag, fagositosis, dan presentasi antigen. Limfosit, sel B, produksi antibodi. Sel T, imun seluler, sitotoksik dan regulasi. Sel NK, natural killer, membunuh sel yang terinfeksi virus atau kanker. Molekul sistem imun, sitokin, interleukin, IL, interferon, IFN, dan tumor necrosis factor, TNF, untuk komunikasi antar sel imun. Komplement, protein plasma yang membantu menghancurkan patogen. Antibodi, imunoglobulin, molekul yang diproduksi oleh sel B untuk mengenali antigen. 3. Jenis imunitas A. Imunitas non-spesifik, INATE. Karakteristik, respon cepat dan tidak spesifik terhadap semua patogen. Tidak memiliki memori imun. Komponen utama, barier fisik, kulit, mukosa. Barier kimiawi, enzim lisozim pada air mata, asam lambung. Sel efektor, neutrofil, makrofag, NK. Mekanisme, fagositosis oleh makrofag dan neutrofil. Aktivasi jalur komplement. Pelepasan sitokin inflamasi, contoh, IL-1, dan alfa. B. Imunitas spesifik, adaptif. Karakteristik, respon lambat, tetapi spesifik terhadap antigen tertentu. Memiliki memori imun, sehingga respon lebih cepat saat infeksi ulang. Komponen utama, imunitas humoral, melibatkan sel B dan produksi antibodi, IgA. IgM, IG, IgG. Antibodi mengikat antigen dan menetralkan patogen. Imunitas seluler, melibatkan sel T sitotoksik, CD8+. Membunuh sel terinfeksi. Sel T helper, CD4+.
mengarahkan respons imun melalui pelepasan sitokin. 4. Respons imun terhadap patogen bakteri, fagositosis oleh makrofag. Aktivasi komplement untuk opsonisasi dan lisis bakteri. Produksi antibodi untuk netralisasi toksin. Virus, sel NK membunuh sel terinfeksi. Sel T sitotoksik mengenali dan menghancurkan sel yang menampilkan antigen virus. Interferon menghambat replikasi virus. Parasit, eosinofil berperan dalam membunuh cacing parasit dengan melepaskan enzim. Antibodi IgG berperan dalam respon alergi terhadap parasit. Jamur, aktivasi makrofag dan neutrofil untuk menghancurkan jamur melalui fagositosis. 5. Mekanisme regulasi sistem imun self-tolerance, mekanisme untuk mencegah sistem imun menyerang sel tubuh sendiri. Mediated by cell T regulator. Imun homeostasis, mengontrol intensitas respon imun agar tidak berlebihan, contoh, pelepasan IL-10 sebagai sitokin antiinflamasi. 6. Gangguan sistem imun hipersensivitas, tipe 1, reaksi alergi, IgG mediated, contoh, asma. Tipe 2, reaksi sitotoksik, contoh, anemia hemolitik. Tipe 3, kompleks imun, contoh, lupus eritematosus sistemik. Tipe 4, reaksi sel T, contoh, dermatitis kontak. Penyakit autoimun, lupus, rheumatoid arthritis, sistem imun menyerang tubuh sendiri. Imunodefisiensi, kongenital. Defek genetik, contoh, SCID. Didapat akibat infeksi, EG, HIV/AIDS. 7. Aplikasi imunologi dalam kedokteran vaksinasi, melatih sistem imun dengan antigen agar terbentuk memori imun, contoh, vaksin DBD, hepatitis B, imunoterapi, pemberian antibodi monoklonal, contoh, terapi kanker. Modifikasi sitokin untuk mengatur respons imun. Diagnostik imunologi. Uji serologi, ELISA, untuk mendeteksi antibodi, antigen. Flow sitometri untuk analisis sel imun. 8. Relevansi klinis pemahaman imunologi sangat penting untuk memahami mekanisme penyakit infeksi, alergi, autoimun, serta pengembangan terapi modern, seperti imunoterapi kanker dan transplantasi organ.